Nama saya Muhammad Furqan Rusdi. Nama saya Safira Luna Ramadhani. Nama saya Carissa Andini. Nama saya Rizky Adira Putri. Yang pertama adalah pengertian kebijakan fiskal. Menurut Don Bos et al. Adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait tingkat belanja dan transfer pemerintah serta struktur perpajakan. Adapun menurut Hubbard, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur perubahan pajak, belanja, serta transfer pemerintah yang bertujuan untuk memengaruhi kondisi makroekonomi. Secara garis besar, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang diinginkan atau lebih baik dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam buku teks teori ekonomi makro, penerimaan pemerintah diasumsikan berasal dari pajak. Pengeluaran dan penerimaan pemerintah dapat terlihat dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sehingga kebijakan fiskal selalu berkaitan erat dengan tindakan pemerintah dalam mengelola APBN. Selanjutnya kedua, anggaran pendapatan dan belanja negara. Misalnya tingkat pengeluaran dan penerimaan suatu negara dapat tercermin dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja negaranya. Selanjutnya pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. APBN dapat diartikan juga sebagai suatu daftar yang memuat secara rinci mengenai sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluarannya. Lalu yang kedua, fungsi dan tujuan APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 ayat 4, APBN memiliki 6 fungsi, yaitu fungsi otorisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar atau aturan pokok melaksanakan pendapatan. Lalu yang kedua, fungsi perencanaan. Dalam fungsi perencanaan, APBN berperan menjadi pedoman untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan perencanaan. Lalu yang ketiga, fungsi pengawasan. APBN berfungsi untuk menilai apakah kegiatan penyelenggara pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah fungsi yang memiliki tujuan membagi proporsionalitas anggaran dalam membagi pengalokasian, pembangunan, dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perekonomian. Yang kelima, ada fungsi distribusi. Kebijakan anggaran negara harus diperhatikan rasa keadilan dengan menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Yang keenam, ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Selanjutnya, sumber pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN menyatakan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Lalu ada pendapatan negara antara lain sebagai berikut. Yang ke-1 itu penerimaan perpajakan, berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak pengeluaran atas barang mewah, pajak bumi dan pembangunan, dan pendapatan cukai. Yang selanjutnya, yang nomor 2, penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Selanjutnya ada penerimaan hibah. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, atau usulan berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengingat.
baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang A. Sumber belanja negara. Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBN Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Jadi itu ada belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat juga merupakan belanja pusat ini fungsi adalah belanja akan fungsi dalam kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Sekian dari kami.